Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya Kyo Gracia Matupang dan teman saya Vanessa Baiti Jannah akan mempresentasikan materi 13 Statistika Riset Bisnis yang berjudul Non-Parametric Methods Goodness of Fit Test. Boleh dilanjut? Nah, pengertian non-parametric methods yaitu metode statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu pada data. Metode ini digunakan ketika data tidak berdistribusi normal, data berbentuk kategori, atau ukuran sampel kecil. Kemudian, goodness of fit test yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan, yang bertujuan untuk membandingkan frekuensi aktual dan frekuensi harapan, menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan, kemudian yang terakhir menguji kesesuaian distribusi data. Kemudian ada chi-square goodness of fit test, yaitu uji hipotesis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah frekuensi data yang diamati pada satu variabel kategorikal sesuai atau cocok dengan distribusi teoretis yang diharapkan. Simbolnya yaitu F0 yang berarti observed frekuensi atau frekuensi hasil pengamatan, kemudian FE yaitu expected frekuensi atau frekuensi harapan. Hipotesisnya ada dua, yaitu H0 dan H1. H0 yang berarti distribusi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kemudian ada H1, yaitu distribusi data tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kemudian rumus chi-square yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung F0 dikurang FE pangkat 2 per FE. Lanjut. Kemudian, langkah pengujian chi-square yang pertama menentukan hipotesis, kemudian yang kedua menentukan level signifikansi, yang ketiga menghitung expected frekuensi, yang keempat menghitung nilai chi-square, yang kelima menentukan degrees of freedom, yang keenam membandingkan X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 table, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Keputusannya ada dua, jika X pangkat 2 hitung lebih besar daripada X pangkat 2 table, yang berarti H0 ditolak. Jika X pangkat 2 hitung lebih kecil atau sama dengan X pangkat 2 table, yang berarti H0 diterima. Contoh soal chi-square yang pertama yaitu sebuah restoran ingin mengetahui apakah pilihan menu pelanggan sama banyak. Data pelanggannya yaitu ayam ada 25, ikan ada 20, daging 15, total pelanggan yaitu 60. Frekuensi harapan karena diasumsikan sama dengan FE sama dengan 60 per 3, yang berarti nilai FE yaitu 20. Kemudian penyelesaian contoh soal, kita menggunakan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma F0 dikurang FE pangkat 2 per FE. Perhitungannya yaitu X pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 20 pangkat 2 per 20 ditambah 20 dikurang 20 pangkat 2 per 20 ditambah 15 dikurang 20 pangkat 2 per 20. Hasilnya itu 25 per 20 ditambah 0 ditambah 25 per 20. Yaitu 1,25 ditambah 1,25 yang hasilnya yaitu 2,5. Nilai X pangkat 2-nya yaitu 2,5. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan X pangkat 2 table untuk menentukan keputusan menerima atau menolak H0. Selanjutnya. Kemudian ada unequal expected frequencies, yang berarti pada beberapa kasus frekuensi harapan tidak sama untuk setiap kategori. Rumus yang digunakan yaitu FE sama dengan N dikali P, di mana FE sama dengan expected frequency, N jumlah data, kemudian P probabilitas yang diharapkan. Selanjutnya. Kemudian ada testing for normality, yaitu testing for normality digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Mengapa testing for normality ini penting?
Banyak metode statistik memerlukan asumsi distribusi normal sebelum dilakukan analisis. Tujuannya yaitu untuk menentukan metode statistik yang tepat dan memastikan asumsi statistik terpenuhi. Selanjutnya ada degree of freedom for normality test. Rumusnya itu ada DF sama dengan K dikurangi 3. DF itu adalah degree of freedom dan K adalah jumlah kelas. Mengapa dikurangi 3? Karena satu untuk total frekuensi dan satu untuk mean dan satu untuk standard deviation. Selanjutnya ada metode grafik di mana distribusi normal dapat diuji menggunakan histogram, normal probability plot, box plot. Interpretasinya, jika pola data membentuk kurva lonceng, bell shape, maka data cenderung normal, di mana ada ciri-ciri distribusi normal, yaitu simetris, mean, atau median, dan tidak terlalu skewed. Selanjutnya, ada kontingensi tabel analisis. Pengertiannya yaitu yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategori. Contohnya ada jenis kelamin dan pilihan produk, pendidikan dan pekerjaan, usia dan preferensi pelanggan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan. Selanjutnya, rumus expected frequency itu di mana ada nilai expected frequency sama dengan hasil dari baris dikali dengan total kolom dibagi dengan grand total, di mana keterangannya itu raw total sama dengan total baris, kolom total dan kolom total adalah total kolom, grand total adalah total keseluruhan data, di mana fungsinya itu digunakan untuk mengetahui frekuensi harapan tiap sel pada kontingensi tabel. Selanjutnya ada degree of freedom contingency tabel, di mana rumusnya itu DF atau rumus expected frequency sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali dengan jumlah kolom dikurangi 1. Fungsinya itu digunakan untuk menentukan nilai kritis chi-square. Selanjutnya ada advantage and limitations, yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode non-parametric, di mana kelebihannya itu ada tidak harus berdistribusi normal, cocok untuk data kategori, dapat digunakan pada sampel kecil, dan lebih fleksibel. Kekurangannya itu ada kurang efisien dibanding metode parametrik, informasi data tidak selalu dimanfaatkan sepenuhnya, dan yang terakhir interpretasi bisa lebih sulit. Selanjutnya ada application in business. Di bidang pemasaran, yaitu ada analisis preferensi pelanggan dan survei kepuasan konsumen. Di bidang produksi, ada kontrol kualitas dan analisis produk cacat. Yang terakhir, di bidang keuangan, yaitu analisis distribusi transaksi dan analisis pola data keuangan. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan di mana goodness of fit test digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi data. Metode utama yang digunakan adalah chi-square, goodness of fit test, dan testing for normality penting sebelum melakukan analisis statistik. Metode non-parametrik lebih fleksibel karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Yang terakhir, ada contingency table analysis digunakan untuk menguji hubungan antar variabel kategori. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.